Halo, sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Kali ini saya berada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman, tempat penyelenggaraan The Harmony of Bonsai dari PPPI Bantul. Ini adalah pameran nasional, kemungkinan dengan jumlah peserta yang terbesar 888 pohon. Nah, kali ini saya akan mereview beberapa pohon yang ada di pameran ini. Saya juga belum masuk, mari kita ikuti bersama bagaimana dan kondisi dan kualitas pohon yang ada di pameran ini. Ini adalah salah satu karya saya, Santigi. Pemiliknya adalah Bapak Bambang Wida dari Semarang. Masuk ke stand di kelas madya. Kondisi pohonnya cukup matang, tapi karena mungkin ini cuaca musim hujan, Santigi kurang bagus sehingga daunnya masih kurang kompak. Favorit saya menampilkan sebuah panorama. Jadi ini yang saya maksud dengan tampilan bonsai dengan view sedang. Artinya pohon ini disajikan atau dipresentasikan tidak dalam kondisi yang berjarak dekat, tetapi tidak pula dipresentasikan dari jarak jauh. Jaraknya sedang, sehingga apa yang kita lihat di sini adalah sebuah pemandangan yang tidak terlalu jauh. Artinya batuan ini diibaratkan atau dipresentasikan sebagai bukit, bukan sebagai gunung. Panorama. Satu lagi karya yang luar biasa, sebuah panorama. Ini adalah pohon serut seperti yang tadi barusan, dan kebetulan didapat dari alam. Dia sudah kondisinya hidup di atas batu. Jadi batu ini orisinil pohonnya, artinya pohon ini didapat dari alam, sudah punya kehidupan di batu. Nah, ini ada dua pohon yang mempunyai konsep penyajian sama, yaitu pohon berbatang banyak. Artinya dia satu kehidupan punya batang yang sangat banyak. Jadi inilah yang disebut dengan gaya kelam atau berbatang banyak. Tetapi pada penampilannya lebih terlihat ke bonsai grouping. Bedanya dengan grouping adalah kalau grouping pohonnya satu-satu. Kalau ini satu pohon banyak batang. Kalau grouping, misalkan grouping 7 pohon, ya pohonnya ada 7. Konsep penyajiannya hampir sama. Cuman dalam konsep kelam kita keterbatasannya adalah pengaturan. Jadi kalau di grouping kita bisa mengatur yang besar di depan, yang kecil di belakang, dan seterusnya. Kalau di kelam kita hanya memperoleh ataupun keterbatasannya adalah dari
ketersediaannya bahan. Tetapi ini sangat luar biasa, perspektifnya dapat, kedalamannya dapat. Mungkin bisa dari depan mas. Nah ini sangat luar biasa. Komposisinya ya perlu dilihat di sini bahwa tampilan jumlah pohon disesuaikan dengan tampilan jumlah mahkota. Jadi ini ada mahkota. Semua batang pohon ada mahkotanya. Nah itulah menunjukkan bahwa ini memang pohon yang berbatang banyak. Demikian juga ini pohon anting putri ya. Yang ini pohon serut. Sama, luar biasa komposisinya. Jadi inilah sajian bonsai berbatang banyak, baik itu grouping ataupun klam, disajikan dengan mahkota yang banyak. Masing-masing batang mempunyai mahkota. Bagus sekali. Ada yang menarik dari salah satu peserta di pameran ini. Ini adalah kalau nggak salah ini adalah Mugo Pine yang berasal dari Jepang. Jadi keturunannya Black Pine, tetapi ini yang berdaun kecil. Daunnya lebih lembut dari Black Pine. Kalau Black Pine daunnya lebih panjang dan lebih kaku. Masih dalam konsep bonsai klam. Jadi ini adalah satu tunggul atau satu pohon yang hidup beberapa batang. Nah, tampilannya juga, menurut saya ini luar biasa, sangat bagus sekali. Kemudian konsepnya jelas dan perspektifnya sangat bagus karena kebetulan batang yang kecil berada di belakang. Seperti bisa dilihat di sini teman-teman, satu batang tetap mempunyai mahkota masing-masing. Pohon serut, jadi masih dalam konsep yang sama, pohon klam. Kali ini memang saya menemukan banyak gaya klam bagus-bagus sekali. Jadi kayaknya harus saya liput, harus saya review. Jadi ini seperti tadi dengan konsep yang sama, tetapi tampilan gerak batangnya berbeda. Serut. Tiki, mungkin teman-teman sudah pada tahu, ini adalah salah satu karya saya juga. Pemiliknya adalah Bapak Dudi dari Sidoarjo. Pohonnya ternyata tinggi kan. Ya, pohon ini saya awali 3 tahun yang lalu. Dari kondisi dia udah punya cabang, cuman kita melakukan reposisi dan penggantian pot. Kebetulan didapatkan dengan posisi yang paling menurut saya punya potensi bagus adalah posisi yang demikian.
gerak batangnya sangat jelas sekali menuju ke atas. Kemudian percabangannya ini seolah-olah memang dibuat panjang. Jadi ini adalah cabang rantingnya yang panjang-panjang ini adalah menyesuaikan karakter tumbuh dari batangnya yang tinggi. Jadi gerakan batang ini ada kisah ataupun ada sebuah kehidupan yang bisa kita baca. Jadi dia kepingin tumbuh lurus ke atas sebenarnya. Artinya boleh dibilang kurus. Jadi kalau saya menampilkan batang kurus kemudian cabangnya ini besar-besar, jadi nggak sesuai. Maka cabang ini akan sengaja dibuat panjang-panjang. Ini ada santiki juga. Pohon ini boleh didetail. Pohon ini sangat kuat di power bahannya. Artinya mempunyai bahan yang sangat kuat power kehidupannya sampai dia bisa terjalin antara dua batang sebenarnya ini. Kemudian dengan apa? Posisi mahkota utama dari jalur yang bisa dibaca, artinya flow-nya jelas. Nah, dari kondisi yang seperti ini, kemudian penataan perantingan dan cabangnya sangat luar biasa. Ya, pantas ini pohon ini ada di regional menjadi juara kelas, artinya best in class regional. Kondisi pohonnya juga dalam kondisi yang sangat prima. Pemiliknya adalah Bapak Harun dari Sampang, Madura. Laki-laki, salah satu karya Bokop. Ya, ini adalah milik Pak Dudi dari Sidoarjo lagi. Pohon ini awalnya mempunyai desain yang menurut saya kurang natural, karena percabangan dibuat panjang-panjang, kemudian yang di atas membentuk segitiga. Pada kesempatan kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya diberi kepercayaan oleh Pak Dudi untuk restyling. Waktu itu saya rubah, jadi saya buat cabangnya tidak terlalu panjang, jadi agak lebih kompak. Tetapi sebenarnya ada satu kendala yang saya alami pada saat saya restyling pohon ini, karena saya sudah menentukan ataupun sudah terlihat jelas bahwa pohon ini mempunyai kekuatan tumbuh ke arah sebelah kanan. Jadi keterbatasan saya, karena memang pohon ini artinya udah ada dasarnya, saya tidak bisa membuat mahkota ini lebih condong ke kanan. Jadi ini adalah udah maksimal, boleh detail. Ini adalah udah maksimal. Saya bisa mengarahkan mahkota sedikit sekali ke kanan, mungkin cuma 5 derajat atau 10 derajat ini. Mahkotanya nengok ke kanan. Ya, tetapi untuk memperjelas arah tumbuh, saya mengurangi perantingan yang di sebelah kiri, kemudian memperpanjang perantingan yang di sebelah kanan. Karena ada anak pohon ini sangat kuat sekali kecenderungan tumbuhnya ke kanan. Satu lagi yang menarik dari pohon ini adalah presentasinya. Jadi untuk mempresentasikan bahwa pohon ini memang hidup di tebing yang agak tinggi, maka pemilik pohon menyajikan dengan apa ini namanya, tataan yang berupa bonggol kayu agak tinggi. Jadi ini sangat luar biasa, artinya sangat cocok sekali presentasi apa ini namanya, tatakan pot dan pohonnya. Ini salah satu contoh favorit presentasi saya.
Ya, menurut saya sekali lagi ini menurut saya primadona di pameran ini adalah presentasi panorama serut di Batu. Nah, laki-laki serut di Batu. Ya, kenapa kok saya mengapresiasi tampilan bonsai yang seperti ini? Karena memang di negara kita di Indonesia banyak sekali menawarkan ya segala bentuk kemungkinan bahan bonsai yang bisa diolah menjadi sebuah karya seni bonsai yang nilainya tinggi, termasuk bahan-bahan yang begini. Ini kalau kita sengaja menanam kan nggak bisa. Ini harus didapat dari alam. Nah inilah sebuah potensi yang kita miliki, yang mestinya mari teman-teman bonsai Indonesia untuk menggali segala macam potensi. Saya pernah buat konten YouTube, yaitu sedang mempunyai proyek besar menampilkan kondisi panorama Santigi hidup di Batu. Ya, itu udah ada liputannya, mungkin ada 2 atau 3 konten. Nah, itu juga salah satu keinginan saya untuk sedikit men-sharingkan kepada bonsai Indonesia bahwa bahan-bahan yang seperti ini tetap bisa diolah menjadi karya seni bonsai yang luar biasa dengan ciri khas bonsai Indonesia. Ini ada karya bokop yang tidak besar ukurannya, kecil, kebetulan dia masih di kelas regional. Pohon ini baru saya pegang, artinya saya mulai membuat style awal. Masih banyak sebenarnya kepingin untuk mengembangkan lagi dari desainnya. Ya kalau bisa didetail di sini, kita bisa melihat dari batangnya yang begitu besar, kemudian untuk tumbuh menjadi cabang-cabang. Ini saya merasa bahwa cabang-cabang ini masih kurang. Jadi nantinya akan ditambah, diperpanjang, sehingga akan mengimbangi pertumbuhan batang yang besar ini dengan jumlah tajuk yang ada. Jadi volume tajuknya yang ada ini saya masih merasa kurang. Nanti akan ditambah di beberapa titik seperti di sini dan sedikit di belakang. Karena apa? Karena ini kekuatan tumbuhnya luar biasa. Bisa dilihat ini, nggak tahu ini akar atau batang yang nah, 2 akar ini terlihat sangat luar biasa kekuatan power tumbuhnya, sehingga saya masih perlu untuk menambah beberapa cabang ranting di komposisi perdaunannya. Ada yang menarik dari beberapa pohon, yaitu pohon Hokianti ini, ya. Cuman jenis variannya apa, Hokianti yang lokal atau mikro atau apa saya nggak tahu. Saya tertarik dengan pohon ini dengan gerak dasarnya. Gerak dasar pohon ini sangat jelas. Ini yang saya maksud, flow-nya jelas atau gerak dasarnya jelas. Dimulai dari pertumbuhan akar, bergerak ke atas, diakhiri dengan tumbuhnya sebuah mahkota. Nah, ini adalah flow yang jelas buat saya. Nah, kenapa saya bilang jelas? Karena memang sesuai dengan definisi gerak batang atau flow yang saya udah sering utarakan, bahwa flow adalah gerak batang yang bergerak diawali dengan tumbuhnya akar dan diakhiri dengan tumbuhnya mahkota. Jadi jelas ini mahkota letaknya paling tinggi, kemudian cabang-cabang yang kemungkinan tumbuh atau tunas tumbuh di sebelah sini tidak ada. Itu pun ditandai dengan kerusakan yang ada di punggung sebelah sini, sehingga bisa disumbat, sehingga memungkinkan untuk di sini memang tidak tumbuh cabang-cabang. Nah, ini kerusakannya.
Nah, ini punggung ini. Ini yang apa namanya? Sebenarnya keindahan pohon ini adalah bisa menampilkan sebuah gerah padang yang luas dan tuntas. Nah, ini ada pohon asem. Jadi baru kali ini saya melihat di pameran pohon asem dengan kematangan yang maksimal. Ini adalah kematangan maksimal dari pohon asem. Mari kita lihat secara detail. Jadi saya sering membuat konten ataupun pernah membuat konten dari perantingan bonsai berdaun majemuk. Ini adalah salah satu contoh perantingan bonsai berdaun majemuk, yaitu bonsai asem Jawa. Jadi di sini bisa kita lihat dari cabang dia mecah ke ranting, dari ranting mecah ke anak ranting. Stop. Ya, jadi kemungkinan ada yang keempat itu sedikit sekali dan itu pun sangat mungkin membutuhkan penuaan yang lebih dari ini. Ya, ini adalah bukti bahwa memang asem atau berdaun majemuk hanya bisa memecah cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting sangat sulit. Oke. Umur berapa ini? Nggak tahu saya. Bukan yang gue. Oke, itu dulu liputan dari saya, review dari saya tentang beberapa pohon yang berada di pameran ini. Ya, mungkin kita sampai di sini dulu perjumpaannya. Akan saya lanjut dengan nanti ada pameran berikutnya. Mudah-mudahan saya tetap bisa melakukan review dari beberapa peserta yang ada. Jadi pohon yang saya review tadi adalah ketertarikan saya terhadap pohon, artinya apresiasi saya terhadap pohon-pohon yang ada di pameran ini. Tanpa melihat pohon itu juara atau tidak. Saya hanya melihat ketertarikan, keunikan dan apa namanya ini sajian yang menurut saya memang perlu saya review. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu pada pameran bonsai berikutnya. Mudah-mudahan saya tetap dapat mereview. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.